Soalnya perintah pimpinan seperti itu. Kan loh. Mau ada enggak deh kalau dari sampel. Ya, mau. Yuk. Petugas gabungan dari SAR, BPBD, Tagana, serta TNI Polri hingga Jumat sore berhasil menemukan 14 orang yang tertimbun longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas juga telah membawa 12 orang yang terluka akibat tertimpa material longsor. Sementara 8 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun material longsor. Proses pencarian terhadap korban longsor masih terus dilakukan petugas di area tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jumat sore. Dari beberapa jam pencarian, petugas menemukan 14 orang yang tertimbun material batu dan tanah. Seluruh korban meninggal dunia dievakuasi ke RSUD Arjawinangun. Selain 14 orang meninggal dunia, petugas juga telah membawa 12 orang yang terluka berat dan ringan. Korban luka dibawa ke puskesmas hingga rumah sakit. Umumnya korban selamat terluka di bagian kepala, lengan, dan badan akibat tertimpa material longsor. Sementara dari informasi yang kami terima, yang diterima petugas masih terdapat 8 orang yang belum ditemukan. Diduga 8 orang, 1 diantaranya perempuan adalah penjual es yang tertimbun material longsor. Ya, totalnya informasinya kami dapatkan masih ada 8 lagi informasinya ya, sedang kita klarifikasi. Bu, kalau dan izin dilakukan evakuasinya. Izin pertambangannya seperti apa sih Bu ini Bu? Izin pertambangannya berakhir di bulan November 2025. Jadi izinnya lengkap ya, izinnya lengkap. Untuk upaya pemilik tambang sedang kita lakukan penyelidikan dan sudah kita minta keterangan, sudah dibawa ke Polresta Cirebon. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden longsor di lokasi tambang batu alam Gunung Kuda terus bertambah. Tim evakuasi gabungan berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimbun material longsor. Korban tewas dibawa ke RSUD Arjawinangun, sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Sementara di kawasan rawan longsor, sejumlah alat berat ekskavator dan 6 kendaraan truk tertimbun longsor. Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Tiga belas kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arjawinangun. Ambulans ini membawa 13 jenazah korban longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di Rumah Sakit Arjawinangun, sejumlah kantong jenazah masih menumpuk dan satu persatu didata oleh pihak rumah sakit dan Dokpol Polres Cirebon. Pihak Rumah Sakit Arjawinangun menerima kantong jenazah dengan kondisi korban luka di sekujur tubuh karena tertimbun material longsor. Sejauh mana perkembangan proses evakuasi korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Basarnas Cirebon Syarif Prabowo. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam Mbak. Pak Syarif, dari informasi terakhir yang kami terima ada 8 orang yang masih belum ditemukan. Apakah sudah ada kembali korban yang ditemukan Pak? Baik, untuk hari pertama ini kita telah hasil melakukan evakuasi, itu sebanyak 4 korban meninggal dunia dan 4 bisa diselamatkan dan sekarang statusnya sudah rawat jalan. Baik, jadi dari 8 itu 4 meninggal dunia, 4 ditemukan selamat Pak? Bukan, untuk yang sudah berhasil kita selamatkan itu 4 orang. Itu keadaan selamat dan sudah dilakukan rawat jalan. Baik. Kemudian untuk yang meninggal dunia itu ada 14 orang. Baik. Nah, untuk
8 orang ini masih dalam pencarian. Sejauh ini apa Pak kendala evakuasi? Untuk kendala di lapangan ini karena material longsoran ini bebatuan, jadi yang bekerja hanya bisa ekskavator. Untuk hari ini kita sudah mengerahkan sebanyak 4 ekskavator untuk melakukan pencarian. Baik, Pak Syarif, apakah sudah diketahui sebenarnya apa penyebab awal longsor terjadi? Baik, untuk penyebab longsoran ini sedang masih dalam tahap identifikasi dari pihak kepolisian dan BPBD. Diketahui bahwa izin tambang ini masih sampai 2025. Apakah ada indikasi kelalaian manusia atau ada SOP yang dilanggar, Pak? Nah, itu kewenangan dari kepolisian Polresta Cirebon, bahwa izin tambang tadi sudah diketahui masih ada sampai Oktober 2025. Baik, jadi masih dalam proses ya Pak ya? Betul. Sejauh ini berapa lama kira-kira pencarian diperkirakan akan dilakukan? Tadi kita sudah tetapkan status tanggap darurat yang dibuka oleh Bupati, Wakil Bupati, itu untuk 7 hari ke depan. Pak Syarif, bagaimana dengan kondisi alam di sana? Apakah tanahnya masih terus bergerak atau sudah aman, Pak? Nah, pada siang hari cuaca cerah, namun tadi selepas maghrib dan badai isya terjadi longsoran susuran sebanyak 5 kali. Sempat terjadi longsor susulan 5 kali, Pak Syarif? Betul. Berarti bisa jadi longsornya disebabkan oleh kondisi cuaca di sana, Pak? Kemungkinan adanya indikasi penyebab terjadinya longsoran pertama, dan itu mengacu kepada longsoran-longsoran berikutnya. Pak Syarif, sebelum terjadi longsor, seperti apa kondisi cuaca di lokasi pertambangan ini, Pak? Sebelum terjadinya longsor, dari pagi hingga pukul 9, itu cuaca cerah. Nah, kemudian longsor itu sekitar pukul 9.30. Jadi sebenarnya bukan disebabkan karena cuaca ya Pak ya? Oh, bukan. Kalau di daerah ini apakah memang wilayah yang rawan longsor di Gunung Batu ini, Pak? Ini bukan kali pertamanya. Oke. Ini sudah yang kedua kalinya. Pada yang pertama itu terjadi pada 2014. Nah, ini yang kali keduanya. Oh, sudah kedua kali. Dalam Betul. rentang waktu berapa lama, Pak Syarif? Yang pertama itu 2014. Namun di sisi barat, bukan di lokasi yang terjadi longsoran di Cikarang. Oke, baik. Apakah pencarian akan dilanjutkan pada malam ini atau malam ini ditutup dimulai lagi besok pagi, Pak? Baik, untuk mengatasi terjadinya insiden-insiden yang kita lakukan pada saat evakuasi, kita sepakati untuk menghentikan pencarian di malam hari. Oke, baik. Dan kita akan lanjutkan besok pagi pada pukul 7.00. Baik, terima kasih Pak Syarif Prabowo, Kepala Basarnas Cirebon telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, Pak. Selamat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tambang Gunung Kuda ditutup dan perusahaan harus bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah
longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Sebelumnya Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah longsor pada 11 Februari lalu. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan.